pagi, mahasiswa yang saya hormati dan juga selamat malam bagi yang kelas malam. Kita sudah lewati kemarin UTS ya, kita sudah lewat dan Anda bisa lihat di hasilnya di Classroom, sudah saya bagikan, Anda bisa lihat. Tapi itu nilai belum nilai tugas Anda. Nanti yang akan saya kirim ke fakultas adalah nilai itu plus nilai tugas. Itu. Jadi kalau saya perhatikan kemarin udah lumayan lah ya waktu menyelesaikan soal UTS-nya gitu ya. Semoga nanti juga nilai akhirnya juga akan bagus di ujian akhir. Baiklah, memang saat ini kita belum belum bisa kuliah tatap muka langsung, dan pemberitaan dari fakultas juga dari STY meminta kita untuk masih tetap kuliah daring, sehingga saya pun akan persiapkan video daring lagi. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelum UTS, dan materi ini sudah saya berikan di Classroom. Anda bisa unduh nantinya. Nah, kita masuk pada pasar komoditi dan kurva IS. Jadi ini pasar komoditi dan kurva IS. Ini adalah kelanjutan dari analisis pendapatan nasional sebenarnya gitu ya. Di mana ini fokusnya adalah pada pasar komoditas. Nah, pasar komoditas itu seperti apa sih? Pasar komoditas sebenarnya adalah pasar yang bergerak pada sektor real, bukan sektor keuangan ya. Jadi perbankan segala macam itu kan sektor keuangan. Jadi kayak obligasi, saham itu bukan sektor real, karena dia secara fisik kita nggak bisa lihat gitu ya. Secara fisik dia nggak bisa kita lihat. Hanya misalnya pasar uang ya. Uang kan hanya bentuk uang, bukan bentuk barang dan jasa gitu. Jadi cenderung pada sektor ke pasar komoditi adalah dia bergerak pada sektor barang dan jasa. Ya, misalnya kegiatan ekonomi di pasar tradisional. Kemudian misalnya penjualan barang dan jasa, misalnya otomotif, mobil, motor, gitu ya, pakaian, gitu, perumahan, gitu. Itu termasuk sektor real karena dia memang kita lihat barang dan jasanya, gitu ya. Atau bidang kesehatan, pendidikan, nah itu juga sektor real. Nah, atau sering disebut juga sebagai expenditure sektor. Nah, dari pasar komoditi nanti akan menghasilkan suatu kurva yang disebut sebagai kurva IS. IS ya. IS itu kan memang nggak ada singkatannya. Cuman dia muncul karena itu terkait dengan yang namanya investasi dan saving. Jadi investment and saving. Jadi disebut kurva IS. Kurva IS. Nah, IS terkait dengan kegiatan investasi, di mana investasi secara eksplisit diasumsikan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Ya, tingkat bunga. Jadi dia merupakan fungsi dari tingkat bunga. Misalnya I itu investasi ya, adalah 80 minus 4R. R itu adalah tingkat bunganya ya. Jadi tingkat bunga biasanya dilambangkan dengan R. I adalah investasinya. Jadi jika tingkat bunga adalah 15% ya per tahun itu, maka besaran investasinya adalah sebesar 20 triliun rupiah. Tinggal Anda masukkan saja angka 15% tadi ya. 15% ke 80 gitu ya. 80. Ini kan dalam satuannya triliun ya. Gitu. Jadi hasilnya 20 triliun rupiah. Nah, jika tingkat bunga ya turun menjadi 10%, jadi tingkat bunganya turun 10%, maka investasinya bagaimana? Investasi akan naik, akan naik menjadi 40 triliun rupiah. Akan naik menjadi 40 triliun rupiah. Gitu. Nah, ini nilai ini ya,
bisa digambarkan dalam suatu kurva, ya kurva hubungannya. Jadi kurva investasi tadi digambarkan dalam satu kurva, di mana sumbu tegaknya adalah R, tingkat suku bunga ya, R tingkat suku bunga, dan sumbu datarnya adalah I ya, sumbu datarnya adalah I, Anda bisa lihat ya. Jadi ini, dan tinggal digambar ya. Gambarnya adalah pada garis yang berwarna merah, I sama dengan 80 minus 4R. Dia memiliki slope negatif. Artinya, kalau semakin tinggi tingkat bunga, ya, semakin tinggi tingkat bunga, maka jumlah investasinya pun berkurang. Ya, berkurang. Kalau tingkat bunga semakin turun, maka investasi yang dilakukan juga akan semakin banyak. Nah, pada kenyataannya kan memang seorang pengusaha itu kan apa namanya, melihat bagaimana tingkat bunga yang berada di pasar ya. Kalau pengusaha pasti kaitannya kan dengan pinjaman, misalnya minjam. Dia kalau tingkat bunganya tinggi ya, tinggi kan pasti akan mikir toh pengusaha. Dia bisa membalikan modal plus pokoknya enggak kalau tingkat bunganya tinggi kan. Gitu. Nah, sehingga harapan pengusaha adalah sebenarnya tingkat bunga itu rendah gitu ya. Kalau taruhlah sekarang misalnya ada misalnya BRI sebut saja menyebut 14% per tahun gitu ya. Nah, tapi ada lagi bank lain memilih ada yang cuma mungkin misalnya 10% per tahun. Tentu pengusaha investor pasti akan milih yang 10% toh. Dia akan cari tingkat bunga yang lebih rendah. Gitu. Karena memang kaitan tingkat bunga ini kan kaitan juga dengan tingkat suku bunga tabungan biasanya. Itu sejalan. Kalau tingkat suku bunga itu naik, berarti kredit naik, tingkat suku bunga tabungan pun naik. Gitu. Kalau sekarang aja tingkat suku bunga tabungannya kan rendah, mungkin nggak sampai 5% dalam untuk setahun gitu ya. Tapi kalau zaman dulu saya masih sekolah gitu ya, SMA, SMP gitu, tingkat bunganya itu lumayan gitu ya. Lumayan bisa dapat 1% per tahun, per bulan. Jadi misalnya tingkat suku bunga bank 12% PA per tahun ya. Berarti ambilnya rata-rata 1% per bulan gitu ya. Nah, kalau itu kan enak. Kalau punya uang misalnya 100 juta gitu ya, 100 juta ya, 100 juta dikalikan 1%, berarti kan kali 1%. Nah, sudah dapat bunga 1 juta. Diam-diam aja gitu ya, enggak ngapa-ngapain. Jadi hanya naruh uang di bank 100 juta, akan dapat bunga 1%-nya tiap bulan. Kan enak betul. Gitu. Nah, kalau pada zaman itu tentu kalau tingkat suku bunga tabungan itu 12%, pasti pinjamannya lebih dari 12% toh, karena ada selisih antara bunga pinjaman dan bunga bank, bunga tabungan itu. Nah, tentu pengusaha juga mikir daripada saya investasikan, tapi investasi tentu kaitannya dengan risiko kan, nanti kan risiko usaha gitu. Lebih bagus saya tabung saja, saya punya uang misalnya 10 miliar, saya tabung, udah saya diamkan aja gitu kan, saya diamkan aja. Kalau tadi 100 juta dapat kalau 100 juta dapat 1 juta ya, kalau 1 miliar berarti dalam 1 bulan kan 10 juta. Nah, kalau 10 miliar 100 juta dalam 1 bulan kan gitu, ongkang-ongkang kaki. Nah, itu kan sebenarnya nggak sehat gitu. Oleh sebab itu tingkat suku bunga sekarang memang cenderung lebih turun, dan agar kegiatan investasi juga bisa bergerak. Dan juga kan ada juga pinjaman dalam bentuk misalnya kur itu ya, kur itu kan rendah sekali bunganya. Gitu ya. Mungkin hanya nggak sampai 10% untuk setahun, 7% atau ada berapa bank begitu. Oke, jadi ini ya kaitan investasi digambarkan semacam ini. Gitu. Nah, fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Ini kita ingat kembali materi yang di awal-awal, di mana saat ada perekonomian tertutup sederhana gitu ya. Konsumsi sama dengan C sama dengan A plus BY. Oke, savingnya ya minus A plus 1 min B, Y. Keseimbangan komoditi apabila terjadi bila saving sama dengan investasi. Di mana investasinya adalah tadi, bentuknya adalah persamaan. I sama dengan I0 itu nilai tertentu gitu ya, plus ER. E itu
penggandanya, R itu tingkat bunganya. Nah, misalnya ya, Y sama dengan C plus I ya. Ingat perekonomian tutup sederhana. C-nya kita ganti dengan persamaan di atas tadi ya. C-nya kita ganti dengan yang apa namanya? Dengan yang ini ya. Ini ya C-nya. Kemudian I-nya kita ganti dengan ini gitu ya. Dan itu. Nah, kemudian diperoleh persamaan ini gitu ya. Peroleh persamaan itu. Nah, oke. Kemudian dijabarkan ketemulah Y sama dengan A plus I0 R dibagi 1 min B. Ini hanya penjabaran dari persamaan yang apa namanya? Yang 1 min BY sama dengan A plus I0 R. Nah, terus gambar kurvanya bagaimana? Kurvanya gambarnya seperti yang di sebelah ini gitu ya. Di mana sumbu tegak R, sumbu datarnya Y. Jadi ngomong bicara sumbu apa kurva IS, Anda ingat bahwa sumbu datarnya itu Y, pendapatan nasional, ya. Sumbu tegaknya adalah tingkat bunga. Dan Y adalah fungsi R nanti. Jadi persamaannya Y sama dengan apa-apa R gitu ya. Itu. Nah, itu disebut sebagai kurva IS. Nah, kurva IS itu diambilkan dari apa namanya? Dari ini. Dari di pasar komoditi atau kita lihat dari waktu perekonomian tutup sederhana itu analisis pendapatan nasional. Oke. Jadi analisis pendapatan nasional nanti ujung-ujungnya akan membuat atau membentuk kurva IS. IS. Nah, misalnya ada contoh nih ya, latihan ya, contoh. Sebuah perekonomian punya data sebagai berikut ya. Punya data sebagai berikut. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 40 tambah 0,6 Y triliun rupiah. Fungsi investasi adalah I sama dengan 80 min 4R triliun rupiah. Tentukan persamaan kurva IS dari perekonomian di atas. Nah, penyelesaiannya ya, kita bisa saja menggunakan Y sama dengan C plus I atau menggunakan yang rumus ini tadi ya. Atau kita bisa menggunakan juga yang rumusan apa namanya? Yang ini juga bisa digunakan ya, bisa digunakan juga. Untuk mencari. Bisa Y sama dengan C plus I atau Y sama dengan A tambah I0 plus R dibagi 1 min B. Ya. Itu bisa juga. Nah, kita gunakan yang sederhana aja. Kita gunakan Y sama dengan C plus I. Nah, C-nya kita masukkan gitu ya. 40 tambah 0,6 Y plus I. Ya. 80 min 4R. Itu. Nah, kemudian dijabarkan ya. 120 tambah 0,6 Y min 4R. 0,6-nya saya pindah ke sana, ya ke sebelah sana, jadi Y minus 0,6Y kan 0,4Y sama dengan 120 min 4R. Sehingga Y-nya semuanya dibagi, kiri kanan dibagi 0,4, Y sama dengan 300 min 10R. Nah, 300 min 10R kita gambarkan di kurva sebelah ini, gitu ya. Kurva sebelah ini. Nah, sumbu tegak kita tetap R, ingat selalu sumbu R, ya, dan yang datar ya sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu R tentu Y sama dengan 0 ya toh. Y sama dengan 0 ini 10R sama dengan 300 nantinya kan gitu ya. 10R sama dengan 300 gitu. Nah, R-nya berapa? Ya 300 bagi 10 kan 30 gitu ya. 30. Jadi itu kemudian titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau titik potong pada sumbu Y, nilai R-nya tentu 0. Jadi Y sama dengan 300 min 10 kali 0. Ya, Y sama dengan 300. Nah, ada titik 300, tinggal tarik garis. Nah, itulah garis atau kurva IS, Y sama dengan 300 min 10R. Nah, itu jadi untuk menemukan kurva IS tidak susah sebenarnya. Yang penting ingat, sumbu tegaknya R, sumbu datarnya Y. Ya. Berbeda dengan pada waktu apa namanya kurva konsumsi sumbu tegaknya C gitu ya. Kurva saving sumbu tegaknya S, nah, gitu. Sumbu datarnya Y. Nah, kalau IS ini, oke. Nah, kemudian ada metode menurunkan secara grafis ya kurva IS ya. Nah, ini sebenarnya jarang kita pakai karena kalau menurunkan secara grafis tentu kita butuh skala yang tepat kan gitu ya.
Nah, kurva IS adalah kurva yang pada posisi ini. Jadi kurva IS itu yang di sini. Maaf, kurva IS itu yang ini. Ini kurva IS-nya ya. Itu kurva IS-nya. Jadi ada apa namanya? Kurva R dan I. Oke, tadi yang kita pelajari di atas ya. Sebelahnya ini R dan I, kemudian ada II itu pembantu, ada S dengan Y. Jadi apa namanya? Ada kurva IS itu berarti ada kurva savingnya, ada kurva investasinya. Gitu. Itu dibutuhkan untuk menemukan kurva IS gitu ya. Nah ini secara apa namanya? Secara grafik. Jadi menggunakan titik-titik ini adalah titik-titik bantu gitu ya. Jadi ditentukan 2 buah titik misalnya gitu ya. Kemudian dari titik itu dicerminkan, namanya pencerminan. Gitu. Cerminkan nanti ketemunya di kurva IS. Nah intinya apa? Intinya adalah Anda lihat kurva IS itu berlereng negatif, gitu saja. Jadi kurva IS nanti akan berlereng negatif. Nah ini pembicaraan mengenai kurva IS yang terkait erat dengan investasi, saving, tingkat bunga gitu. Jadi ini ya. Selanjutnya satu lagi pasar uang. Jadi selain pasar komoditi kita juga kenal sebagai pasar uang gitu ya, pasar uang. Uang ini apa? Uang ini misalnya itu yang bukan dalam bentuk barang dan jasa, jadi dalam bentuk sebenarnya dana. Ya, dana. Nah, dana itu apa? Misalnya bisa dalam bentuk surat berharga gitu ya. Gitu sehingga fisiknya tidak kita bisa langsung rasakan lah gitu ya. Gitu. Kalau kita beli baju bisa kita pakai, kalau uang kita kan nggak bisa pakai uang. Gitu. Hanya uangnya bisa kita pakai belanja gitu langsung untuk dapat barang berikutnya. Nah, dari sudut pandang ekonom, jadi ini kita bicara sejarahnya sedikit gitu ya. Mungkin pada waktu Anda SMA itu sudah tahu lah sejarah uang bagaimana, jenis-jenis uang bagaimana gitu. Ini kan saya review sedikit gitu ya, agar kita bisa ingat kembali. Gitu. Nah, pertama dari sudut pandang ekonom, uang merupakan stok aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima dan dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Jadi intinya bahwa uang itu dipercaya sebagai alat pembayaran atau transaksi untuk transaksi. Nah kalau nggak dipercaya ya tidak ada gunanya gitu ya. Walaupun apa namanya uangnya nilainya besar tapi nggak dipercaya, ya dia nggak punya arti gitu. Seperti beberapa kasus di negara Amerika Selatan di mana nilai mata uangnya besar nominalnya, tapi tidak bisa untuk beli apa-apa. Itu artinya nggak percaya orang akan uang itu kan. Gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya berbeda dengan kita kan gitu ya. Kita dengan harga yang murah pun kita sudah bisa beli, ya, beli bakso misalnya gitu ya. Uang 10.000 bisa beli bakso misalnya gitu. Ada lagi yang dengan nilai nominal kecil dia sudah bisa membeli barang yang banyak gitu ya untuk mata uang yang kuat. Ya, mata uang yang kuat. Oke, jadi ini ya. Uang itu bagaimana jenisnya gitu ya. Ada dikenal sebagai uang fiat ya, atau fiat money atau token money atau representative full bodied money gitu. Yaitu komoditas sebagai uang ya. Jadi uang itu kita bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Yang kita tahu memang uang logam, uang kertas gitu ya. Itu. Kalau dulu digambar bisa bentuknya misalnya kerang gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu ya, kerang. Itu. Terus bisa apa-apanya barang yang jarang lah sebenarnya, tidak gampang diperoleh gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya dijadikan gitu ya. Bisa emas gitu ya, emas. Gitu. Nah, yaitu komoditas sebagai uang di mana nilai nominalnya jauh lebih besar daripada nilai komoditasnya itu sendiri. Gitu ya. Nah, nilai komoditas itu nilai bahannya gitu ya, nilai bahannya. Itu nilai komoditas itu nilai bahannya atau disebut sebagai nilai intrinsiknya. Intrinsiknya gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Nilai intrinsik itu nilai komoditasnya. Ya. Misalnya apa namanya? Uang kertas kan bahannya kertas ya. Kertas itu intrinsiknya gitu ya. Nah, ini
komoditas sebagai uang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai komoditasnya. Misalnya kita punya uang Indonesia kan paling besar yang kita biasa pakai adalah misalnya 100.000. Uang kertas tulisannya nominalnya 100.000. Nah, tapi bahan pembuatnya itu kan tidak sampai 100.000. Oke, misalnya ini, saya tunjukkan ada uang 100.000 gitu ya ini. Mana kameranya? Nah, ini. Nah, ini nominalnya kan 100.000 ya, tertulis ini 100.000. Gitu. 100.000. Oke. Nah, sekarang apakah memang Apakah memang ini uang ini biaya cetaknya atau harga intrinsiknya, harga bahannya itu 100.000. Gitu. Kan tentu tidak, ya, tidak sampai segitu. Gitu. Apalagi uang ini kan dicetak secara secara massal ya. Kita tahu kalau sesuatu dicetak secara massal pasti kan akan jauh lebih murah harganya kan gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai uang yang fiat gitu ya, atau uang yang komoditas diterima nilainya nominalnya lebih besar daripada bahannya gitu. Nah, misalnya ada satu lagi adalah uang logam gitu, 500 gitu ya. 500 gitu. Nah, apakah 500 ini Nah, kalau ini agak unik. Ini mungkin bahannya ini bisa lebih dari 500 ini gitu. Gitu ya. Ini. Nah, ini bisa masuk pada jenis yang kedua, atau uang komoditas atau uang commodity money atau full bodied money, yaitu uang yang nilainya sebesar nilai intrinsiknya. Jadi bahannya ini gitu ya. Bahannya ini sebesar nilai intrinsiknya gitu. Nah, ya, jadi sebesar nilai intrinsiknya ini. Nah, ini jadi kita kita sebut sebagai yang jenis kedua gitu ya. Jenis kedua. Nah, yang ketiga ya, uang yang hampir liquid sempurna atau near money, yaitu bentuk alat pembayaran yang harus ditukarkan terlebih dahulu dalam bentuk uang logam atau uang kertas ya. Nah, biasanya dalam bentuk misalnya kita punya cek gitu ya. Cek itu kan tidak bisa kita pakai langsung belanja gitu ya. Memang ada beberapa menerima, tapi secara umum tidak gitu. Secara umum tidak. Jadi kita tukarkan dulu ke bank ya, kita cairkan dulu dalam, baru kita uangnya kita ambil dalam bentuk uang logam maupun uang kertas ya, atau nanti dalam bentuk simpanan ATM gitu ya, baru bisa dipakai untuk belanja ya, gitu. Nah, itu dia hampir liquid sempurna gitu ya, tapi tidak bisa langsung dipakai untuk belanja. Nah, itu ya, ini jenisnya. Nah, kalau sejarah singkatnya Anda bisa baca saja gitu ya. Sejarah singkatnya itu ya sudah kita ketahui lah bahwa dulu awalnya adalah barter intinya gitu ya. Awalnya barter, kemudian karena kalau barter itu tidak semuanya yang butuh sama yang menyediakan barang belum tentu bisa sama, sehingga perlu suatu alat tukar yang disepakati bersama agar pertukaran atau transaksi tetap bisa berjalan lancar gitu ya. Oke, kemudian ada fungsi uang ya. Fungsinya ada sebagai alat tukar ya. Kemudian ada juga sebagai alat ukur ya, alat tukar. Alat tukar itu ya untuk transaksi juga gitu ya. Kemudian sebagai alat pembayaran ya. Tapi agak berbeda fungsi turunan, ada fungsi turunannya ya. Jadi pembayaran, misalnya bayar pajak, dia tidak ditukar sebagai dengan barang dan jasa. Kalau yang di atas alat tukar itu dia langsung memperoleh barang dan jasa. Gitu. Kalau fungsi turunan memang ini sebagai alat pembayaran, tapi dia tidak dapat langsung barang dan jasanya. Gitu. Seperti bayar pajak itu kita bayar memang pakai uang, tapi kita tidak dapat barang atau jasanya secara langsung. Gitu. Gitu. Kemudian sebagai penunjuk harga, misalnya gitu. Kemudian sebagai alat pembayaran utang, dan juga sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi uang itu kalau kita tabung, kita simpan, itu kan sebenarnya adalah penimbun kekayaan yang sewaktu-waktu akan kita gunakan di masa mendatang gitu ya. Nah, ini. Jadi itu fungsi turunan. Nah, kemudian permintaan uang. Nah, untuk yang nanti mengenai kurva-kurva nanti terkait dengan permintaan uang gitu ya. Permintaan uang. Nah, permintaan uang itu ada dua teori. Pertama teori klasik dan teori Keynesian ya, Keynesian. Nah, itu. Nah, teori klasik ya ini berpendapat bahwa uang itu hanya sebagai alat tukar
ya, alat tukar. Jadi tujuan kita punya uang adalah sebagai alat tukar. Dan alat tukar itu dilihat sebagai nilai realnya gitu ya, alat tukar. Kan apa namanya? Uang itu memiliki sebenarnya nilai real dan nilai nominal gitu. Seperti tadi uang yang apa namanya 100.000 ini nominalnya kan 100.000. Nah, kalau nilai real itu adalah nilai kemampuan membelinya gitu ya. Nilai kemampuan membelinya. Sebagai contoh yang saya sering apa misalnya dulu membeli bakso itu bisa dengan nilai apa dengan uang 10.000 ya, satu lembar 10.000 bisa beli bakso. Sekarang tidak bisa, harus 12.500 misalnya gitu ya. Gitu. Nah, itu nilai real ya. Jadi nilai real uang 10.000 pada saat 10.000 bisa beli satu mangkok bakso, dengan uang real 10.000 pada saat bakso harganya 12.500 itu tentu berbeda nilai realnya. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang ketika masih bisa membeli satu mangkok bakso itu nilai real. Nah, nilai real untuk kegunaan transaksi itu teori klasik yang menyatakan demikian gitu ya. Gitu. Jadi dia menganggap suatu rumusan ya, permintaan uang real, jadi yang dilihat adalah nilai realnya. Rumusnya adalah M per P pangkat D sama dengan K kali Y gitu ya, di mana M adalah permintaan M per D pangkat D itu M per P pangkat D adalah permintaan uang real, M adalah nilai nominal uangnya, P adalah tingkat harganya. Jadi ada tingkat harga sudah dimasukkan gitu ya. K adalah proporsi permintaan uang terhadap pendapatan, Y adalah pendapatan dan pendapatan atau output. Gitu. Nah, tingkat harga itu biasanya dilambangkan misalnya digambarkan misalnya dengan indeks harga gitu ya, bisa juga. Nah, karena sebagai fungsinya sebagai alat tukar gitu ya, sehingga uang bersifat netral. Sehingga ada revisor ya, ada rumusan MV sama dengan PT. Ya, MV sama dengan PT. M adalah jumlah uang beredar, V adalah velositas uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah unit transaksi. Nah, velositas uang adalah sebenarnya konsep menunjukkan berapa kali dalam setahun itu uang berputar dalam perekonomian. Atau juga ada buku yang mengatakan berapa kali dia berpindah tangan. Ya. Berapa kali uang itu, misalnya saya punya uang 100.000 nih, ya gitu ya. Saya pakai belanja, saya pakai belanja, kemudian itu berarti sudah beredar ya, beredar. Selanjutnya, yang tadi terima uang tadi, dia akan putarkan berikan kemana lagi uang itu ya, 100.000 yang saya berikan tadi kemana. Itu namanya perputaran gitu ya, perputaran. Gitu. Nah, tapi kalau jangka pendek dianggap dia tetap, ya, perputarannya tetap, kecepatannya tetap. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau semakin tinggi, kalau kita lihat gini ya, rumusan ini kan MV sama dengan PT. M itu jumlah uangnya, V itu kecepatan velocitasnya, PT, T ada jumlah transaksi. Nah, kalau transaksi makin banyak, tentu sebelah sana kan harus makin banyak juga. Ya, dengan jumlah uang yang tetap, maka perputarannya juga harus cepat gitu ya. Itu. Kalau transaksi banyak, berarti kalau apa namanya? P ini apa namanya? Oke, maaf. T ini transaksi kan, itu besar, maka V-nya juga harus besar agar bisa menyeimbangkan, karena namanya kan rumusan kan MV sama dengan PT. Gitu. Oke, selanjutnya teori kedua adalah teori Keynesian. Menurut pandangan Keynesian ada 3 motif untuk memiliki uang atau masyarakat memegang uang. Pertama untuk motif transaksi, transaksi itu untuk belanja gitu ya. Kemudian ada motif kedua itu berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Ya. Kalau transaksi jelas untuk membeli barang dan jasa. Kalau berjaga-jaga itu misalnya kita simpan untuk nanti berjaga-jaga kalau kita ada kebutuhan mendadak di masa yang akan datang. Nah, kalau spekulasi ya, spekulasi itu kita menggunakan uang ya untuk membeli sesuatu ya, sesuatu di pasar uang yang kita harapkan nilainya di masa depan itu akan meningkat. Jadi harapan kita adalah di suatu waktu di masa depan uang ini akan memberikan nilai yang menguntungkan lah bagi kita. Gitu. Sehingga sebenarnya kita memiliki uang biasanya kita tukarkan dalam bentuk
bisa dalam obligasi atau saham atau juga falas, valuta asing yang lain, karena kita harapkan suatu saat nilai mata uangnya akan naik gitu ya. Dulu kan pernah kalau Anda ingat kasus kasus waktu Irak ya, Irak diserang Amerika gitu ya. Serang Amerika, pada saat itu kan mata uang Irak kan jatuh gitu ya, jatuh sekali gitu. Nah, bahkan hampir dikatakan tidak ada harganya. Nah, di situ banyak spekulan yang membeli gitu ya, membeli mata uang itu dengan harapan di masa depan Irak akan semakin membaik ekonominya, maka nilai mata uangnya pun akan naik lagi. Nah, itu jadi kan spekulasi ya. Spekulasi itu berarti bisa di masa depan bisa aja tidak naik nilai mata uangnya, atau malah tetap rendah gitu ya, tetap rendah. Atau memang dia akan naik gitu ya, akan naik. Kasus yang sama juga pada saat euro baru diterbitkan ya, mata uang euro. Waktu itu nilainya tidak seperti sekarang, tapi karena ada masyarakat yang suka berspekulasi gitu ya, sehingga mereka melihat bagaimana kondisi perekonomian Eropa pada saat itu, dia berpikiran bahwa nanti ada harapan untuk naik, ya, sehingga mereka belilah itu mata uang euro ya, berharap nanti ditukarkan suatu masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, permintaan uang untuk bertransaksi dilambangkan dengan LT itu besar kecilnya dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Ya. Ingat atau konsep marginal propensity to consume. Ya, seseorang itu akan belanja lebih banyak kalau sebenarnya jumlah uangnya makin banyak gitu ya. Gitu. Jadi kita pun juga kalau uang kita lebih banyak, tentu kita akan berbelanja atau bertransaksi lebih banyak. Nah, sehingga LT atau permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh jumlah besar kecilnya Y-nya, ya, besar kecilnya Y-nya pendapatan. Nah, kemudian berjaga-jaga ya. Permintaan berjaga-jaga umumnya juga ditentukan oleh besar kecilnya transaksi yang diadakan. Gitu. Jaga-jaga ya, misalnya kita punya uang gitu ya, udah kita gunakan transaksi, ya kita simpan sebagian untuk jaga-jaga lah nanti kalau ada kebutuhan. Nah, berarti kan kalau semakin besar uang transaksinya, biasanya berjaga-jaganya juga berkaitan gitu ya. Itu ada kaitannya. Nah, sehingga gabungan antara permintaan uang transaksi dan uang berjaga-jaga disebut dengan L1. Karena tadi berkaitan semua dengan transaksi ya, sehingga transaksi berkaitan dengan pendapatan, jaga-jaga berkaitan dengan transaksi, di mana transaksi tadi berkaitan dengan jaga-jaga, maka itu bisa digabungkan jadi satu, disebut L1, permintaan uang L1, di mana L1 sama dengan LT tambah LC. Misal ya, permintaan uang untuk transaksi 0,25Y ya, dan LC adalah 0,15Y, maka L1 ya, itu penjumlahannya. 0,5Y tambah 0,15Y sama dengan 0,4Y. Nah, itu L1. Nah, kemudian ada permintaan uang untuk spekulasi ya. Di sini kita sebutkan spekulasi surat berharga, itu dilambangkan dengan L2. Ya, L2. Nah, kalau L2 ini bergantungnya itu dengan tinggi rendahnya tingkat bunga. Makanya saya katakan tadi ini spekulasi yang diasumsikan pada surat berharga. Surat berharga itu obligasi misalnya, yang pakai bunga kan obligasi. Nah, obligasi itu tergantung dengan tingkat suku bunga gitu, tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya tinggi ya, tentu investor masyarakat akan senang, oh saya akan berharap dapat bunga tinggi kan, maka permintaannya untuk L2 juga akan tinggi gitu. Jadi kaitannya dengan tingkat suku bunga ya. Nah, total permintaan uang itu ya dilambangkan dengan L. Jadi ada tadi untuk transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi, di total itu namanya L. Nah, L itu adalah sama dengan L1 tambah L2. Ya. Jadi L1 tadi yang untuk transaksi dan jaga-jaga, L2 adalah spekulasi. L1 ya itu adalah fungsi Y dia. Jadi fungsinya Y kan karena terkait dengan pendapatan nasional. Kalau L2 dia fungsinya R, jadi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ini ya rumusannya. Nah, ini tentang permintaan. Nah, permintaan pun tentu harus ada ditawarkan toh. Gitu. Sama kalau kita punya barang, ada permintaan barang tentu harus ada penawaran barangnya. Demikian juga uang. Apabila ada permintaan uang tentu harus ada penawarannya.
Nah, penawaran uang dilambangkan dengan M, ya. Jadi jumlah penawaran uang itu jumlah uang yang ditawarkan sama dengan M. Yang dimaksud dengan penawaran uang di sini adalah jumlah uang beredar dengan masyarakat. Jadi jumlah uang beredar di masyarakat yang kita pegang. Saya misalnya pegang 100.000 gitu ya. Anda pegang 1 juta gitu, 10 juta gitu. Itu uang beredar yang kita pegang. Termasuk yang ada di tabungan-tabungan itu gitu ya. Itu dianggap sebagai penawaran uang. Nah, kebijakan moneter pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar. Jadi uang beredar masyarakat itu bisa diatur jumlahnya. Ya. Pertama dengan rediscount policy. Jika bank sentral menaikkan diskontonya, dalam hal ini tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau kita Indonesia kan bank sentralnya adalah Bank Indonesia, ya. Maka Bank Indonesia bisa mengatur rediscount policy atau tingkat bunganya, gitu. Nah, tingkat bunga itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, gitu ya. Nah, kalau diturunkan, misalnya gitu ya, kalau diturunkan berarti tingkat bunga itu turun. Nanti imbasnya pada tingkat bunga tabungan dan tingkat suku bunga tabungan dan tingkat suku bunga pinjaman tentunya, gitu. Kalau tingkat bunga tabungan turun, orang cenderung tidak mau nabung kan, gitu. Tidak mau nabung. Jadi kalau tidak mau nabung, uang itu berada di masyarakat gitu ya, banyak dipegang di masyarakat. Saya pegang uang ini gitu ya. Tapi kalau tingkat suku bunganya naik misalnya gitu, oh saya daripada saya pegang, saya masukkan ke bank aja karena ada harapan dapat bunga gitu, gitu. Bunganya bagus, nah naik nih, saya simpan aja di bank. Nah ini, jadi jumlah uang beredar di masyarakat yang dipegang oleh masyarakat itu bisa diatur oleh Bank Indonesia sebenarnya, oleh pemerintah melalui rediscount policy. Pertama itu ya, kedua. Yang kedua tentang dengan open market operation ya, pasar terbuka. Ini juga kebijakan moneter pemerintah sebenarnya. Dia mengatur dengan menjual obligasi di pasar. Ya, obligasi itu surat hutang. Ya. Kemarin kan pemerintah baru menjual surat hutang gitu ya, surat hutang COVID-19 gitu, terkait dengan COVID-19. Ternyata laris juga gitu, menurut media gitu. Gitu. Sebenarnya menjual utang itu berarti kita sebenarnya cari utang gitu ya, cari pinjaman. Dari pinjaman itu untuk pembiayaan apalah gitu ya. Gitu. Nah, pembiayaan itu tentunya investor atau yang beli tentu akan lihat karena mau diapakan gitu ya. Gitu. Kalau mereka lihat nanti suatu saat dia tidak bisa memperoleh keuntungan, tentu tidak akan dibeli. Tapi kalau suatu saat Indonesia bisa memberikan keuntungan, pasti investor beli. Nah, yang terjadi mungkin di pikiran para investor itu yang ingin membeli, oh ini Indonesia bisa mampu nih membayar pinjamannya gitu ya. Sehingga pinjaman melalui ini ya, melalui surat utang gitu. Sehingga banyak yang beli gitu karena ada harapan keuntungan di sana. Nah, ini. Jadi ya jika jika jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah harus menjual obligasi di pasar. Gitu. Jika jumlah uang beredar berkurang ya. Maksudnya, maaf, jika pemerintah ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah harus menjual. Ya. Kalau harapannya ingin menarik uang kan berarti kan harus jual gitu ya, sehingga masyarakat membeli surat hutangnya, uangnya masuk ke bank, ke negara. Nah, kemudian ada manipulasi legal reserve ratio, atau perbandingan antara jumlah uang tunai, kewajiban kira bank, disebut minimum reserve ratio ini berkaitan dengan syarat minimum untuk suatu bank gitu ya. Kan sekarang kan ada, kalau bank harus berdiri dia harus punya uang di cadangannya berapa gitu ya. Nah, itu pemerintah harus atur gitu ya, harus atur. Kalau pemerintah ingin jumlah uang beredar berkurang, maka minimum legal rasionya harus ditingkatkan, sehingga mau tidak mau bank juga harus banyak menarik uang dari masyarakat gitu ya, karena ada kewajiban untuk menyimpan lebih banyak. Nah, hal ini dikenal sebagai tight money policy. Jadi policy uang ketat, kebijakan uang ketat gitu. Jadi uang ketat itu berarti jangan banyak uang beredar di masyarakat, gitu. Tight money policy. Kita pernah Indonesia pernah melakukan tight money policy pada saat setelah itu Krismon 98 ya, tight money policy gitu.
Karena pada saat itu bank-bank banyak sekali, karena apa, minimum legal reserve-nya itu rendah gitu. Jadi dengan uang kalau nggak salah dulu ceritanya ada dengan 200 juta bisa buka bank umum gitu ya. Kan ngawur itu kan gitu. Jadi sehingga banyak banyak penipuan pada saat itu kalau ceritanya gitu. Jadi banyak banyak orang-orang membuat bank dengan maksud kalau bank kan tentu harapannya kan orang nabung ya, nabung ke situ, nabung ke banknya. Nah, ketika ada orang menabung, dibawa pergi uangnya gitu kan, gitu. Ya itulah banyak waktu itu buronan-buronan perbankan pada saat krisis moneter ya itulah salah satunya sehingga akhirnya ada type manipulasi pemerintah harus menetapkan cadangan minimum bank itu sekian gitu ya sehingga tidak semua bank itu bisa bisa berdiri sendiri sehingga terjadilah merger. Jadi kejadian setelah setelah tahun 98 itu kan banyak bank-bank merger ya. Mandiri itu kan bukan cuma namanya Mandiri, ada Mandiri, ada Bank Dagang Negara Indonesia, Bank Ekspor Impor jadi satu, jadi Bank Mandiri. Yang tetap itu BRI itu sendiri tetap karena dia asetnya sudah besar. BNI juga dia sendiri gitu ya. Gitu. Kalau bank pemerintah CIMB Niaga, Niaga itu dulu sendiri Niaga dulu. Cuman sekarang sudah jadi CIMB Niaga gabung gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Mereka harus merger karena harus dapat harus bisa punya dana minimum legal reserve-nya tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah selective credit control. Nah, ini bank harus menseleksi dengan tepat siapa saja yang berhak memperoleh kredit dari bank. Karena kalau memberikan kredit dari bank berarti kan kita mengasih uang, bank memberi uang, berarti uang itu beredar lagi ke masyarakat sehingga harus dipilih dengan seleksi ya. Kemudian untuk perekonomian yang menerapkan sistem pengawasan devisa, maka pemerintah dapat bebas uang untuk menambah uang beredar. Ini untuk sistem pengawasan devisa suatu perekonomian yang menerapkan sistem pengawasan devisa. Jadi devisa diawasi sehingga pemerintah bisa bebas minta uang. Kemudian ada jumlah beredar dapat dipengaruhi oleh neraca pembayaran luar negeri. Jika neraca pembayaran surplus yang kemarin itu keluar di soal itu ya, surplus atau defisit gitu. Kalau surplus berarti kan ekspor lebih besar gitu. Maka akan menaikkan jumlah uang beredar. Jadi kalau ekspor lebih besar maka nanti uang beredar juga akan naik. Nah, kemudian pemerintah lebih mudah mengatur jumlah uang beredar nominal dibandingkan dengan jumlah uang beredar real. Kalau nominal kan nilainya, tapi kalau real itu kan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Nah, itu lebih susah diaturnya. Ini itu tadi tentang penawaran uang. Nah, kemudian ada keseimbangan di pasar uang ya. Kemarin kan ada keseimbangan waktu di pasar di pendapatan nasional gitu ya. Sekarang pun juga ada keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangannya bagaimana? Berarti tadi ada terkait dengan permintaan uang, berarti harus ada penawarannya. Kalau seimbang berarti jumlah penawaran dan permintaannya sama, itu namanya seimbang gitu ya. Atau L sama dengan M, atau L1 tambah L2 sama dengan M, atau dan seterusnya gitu. Dan M itu M tertentu, jadi M tertentu itu jadi dikasih bar gitu atasnya gitu ya. M bar. Nah, fungsi LM itu dari persamaan ini tadi, jadi persamaan L sama dengan M itu akan nanti menghasilkan kurva LM ya. L tentu mewakili tadi permintaan uang, M tentu mewakili penawaran uang. Yang menunjukkan hubungan tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat equilibrium di pasar uang. Nah, itu. Jadi ingat sumbu tegaknya R, sumbu datarnya Y gitu ya. Jadi untuk IS dan LM itu sama nantinya. Sumbu tegaknya R, sumbu datarnya Y. Nah, cuman bedanya LM itu berslope positif ya. Berslope positif ya. Jadi Y adalah fungsi dari R nanti juga. Sama juga pada saat kurva IS ya. Y sama dengan fungsi dari R. Nah, ini ya jadi ini. Nah, untuk gampangnya Anda bisa latih ini ya. Sebuah perekonomian punya data berikut. Dia punya uang penawaran uang 200, transaksi sekian, permintaan jaga-jaga sekian gitu ya. Dan permintaan spekulasi sekian. Tentukan persamaan kurva LM dari perekonomian di atas gitu ya. Nah, kita diminta nanti menggambarkan kurva ini dari soal ini. Tentu
menggunakan ini rumusan yang L sama dengan M. Ya, gitu. Nah, Anda bisa latih di rumah ini untuk menyelesaikannya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tinggal dijumlah-jumlahkan aja kok. Nah, nanti setelah itu ini kan ada ISLM berapa, nanti ada keseimbangan ISLM setelah ini ya. Keseimbangan kurva ISLM atau keseimbangan kurva pasar uang dan pasar komoditas. Oke, baiklah. Ini kuliah kita kali ini ya, karena masih apa namanya, kita selanjut kuliah daring dulu saat ini, sehingga Anda bisa nanti melihat hasil apa namanya, melihat rekaman video ini gitu ya, dan Anda bisa pelajari. Jadi itu aja, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini segera berakhir ya, yang sembuh segera banyak gitu, dan juga apa namanya, dan juga kita bisa kuliah lagi seperti biasa. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan Anda bisa japri saya melalui WA. Ya. Dan terima kasih, sampai berjumpa lagi. Dadah.